Jadi begini sobat-sobit, saudara-saudari. Jadi terapi stroke, baik yang sudah stroke berulang kali atau stroke pertama atau mau menjadi stroke tapi batal, itu biasanya dari pelipis begini. Nah ini sakit ya. Kalau sakit adu aja. Nah itu nggak masalah itu. Ini dari sini dulu. Biasanya karena ini suka baal ya kak. Baal. Terus kemudian rasa baal itu kayak kesemutan gitu separuh badan ya. Kalau kakak gejala mau stroke-nya gitu biasanya separuh badan. Nah terus dimulai di sini dari saraf 4. Nah ini terus sampai ke saraf 7 kemari. Nah ini sakit nih. Karena kemarin kakak karena pola makannya agak keliru. Nah ini terus begini. Nah ini begini. Nah begini. Nah begitu. Maaf ya. Nah itu. Ini sakit nih biasanya ini. Anda bisa menggunakan minyak zaitun, baby oil, terus untuk supaya lebih mudah telusurnya ini. Ini namanya termasuk terapi telusur sebenarnya, tapi ini terapi stroke yang kemudian dilanjutkan dengan air panas. Nah, ini seperti ini. Ini harus dibikin lentur. Ini ada pengerasan, ini seperti kayak ada polisi tidur di sini. Nah, ini pembuluh darahnya ini ada pengerasan. Nah ini seperti ini. Ini sangat sakit tuh. Nah itu sakit sekali. Terus ini nanti terus ke belakang. Ini saraf 17 namanya. Ini sakit nih. Ini beliaunya berasa sakit. Nah ini tahan kak, banyak istighfar, tahan. Nah ini terus dari saraf 17 bisa naik ke saraf 16, saraf 15. Nah kembali ke saraf 4. Iya. Nah, terus kemari turun ke saraf 7. Nah, ini biasanya sakit banget. Tuh. Terus nah, ini seperti ini. Saudara-saudari, nah, ini adalah untuk melenturkan pembuluh darahnya dulu gitu. Jadi kita belum bisa press sebelum ini lentur. Nah, ini. Nah, terus ini kemari begini. Demikian karena ini stroke ini sebelah. Kalau yang kiri ya kiri aja biasanya. Orang udah pernah stroke, kena stroke lagi. Jadi akan di sebelah kiri. Nggak mungkin orang stroke berapa tahun yang lalu sebelah kiri, tahun depan pindah ke sebelah kanan. Itu belum pernah ada dalam sejarah saya terapi. Semua orang yang saya kunjungin atau yang datang kepada saya. Nah ini seperti ini. Sampai ini tidak sakit. Karena ini ada pembuluh darah. Nah ini sampai nonjol ini sangat sakit nih. Ini gini aja sakit. Ini pelan-pelan saudara. Nah gitu. Nah ini sampai kemari. Tahan terus kemari. Nah ini. Nah ini kita harus lenturin dulu, pembuluh darah ini harus benar-benar lentur. Karena nggak boleh ada tersumbat gitu. Kembali lagi ke sini. Nah ini titik 17. Titik 17 ini sebenarnya orang sakit kepala tiap hari ya ada. Titik 17 itu ada di 2 titik. Satu sini sebelah kanan, satu sisi sini. Nah sementara ini adalah kelenjar liur. Kalau orang stroke biasanya dia nggak bisa ngomong, minum, makan, itu dia tersedak masuk ke paru-paru. Yang saya terapi adalah bagian ini. Ini kemari biasanya. Atau miring dia punya bibir, meludah dia tidak bisa, terus kemudian keluar liurnya tiap hari. Nah itu yang saya terapi wilayah wajah. Caranya, metodenya hampir mirip totok wajah. Dari depan kita tarik ke belakang. Ini juga sama gitu. Karena ini stroke bukan stroke wajah. Ini gejala stroke-nya adalah yang sering berulang kali. Nah ini nih. Ini ada pengeras pembuluh darah di belakang kelenjar liur ini, persis ini kelenjar liur ini saudara-saudari. Terus kemudian, nah ini ada pengerasan. Ini kalau saya tekan ini akan sakit. Nah ini akan sakit. Nah ini tahan dikit. Dan itu beda dengan yang sini, karena sini tidak ada pengerasan, tidak ada yang melintang di sini. Ini enggak. Ini normal nih. Ini normal. Nah ini ada sebelah kiri nih. Nah ini bagian sini. Terus kemudian kita turun kemari. Nah gitu. Baru, nah ini kemari. Ini kemari, kita arahkan kemari, karena ini biasanya udah mulai kesemutan, baal dan sebagainya. Tahan, terus kemudian, ini, gitu, tahan lagi. Nah ini baal biasanya kalau dia sudah stroke atau mulai stroke, mau stroke sama aja, gitu sampai ini pemijatan ini pakai begini modelnya, metodenya. Nah terus kemudian, ini terus kita pijit begini. Nah ini, dan ini tadi belum selesai, karena yang begini ini harus kita ulang
2 atau 3 kali. Tergantung urgensinya, kepentingannya, kebutuhannya. Kalau ini pengerasan jaringan pembuluh darah itu kita pegang begini seperti kayak pembuluh darah itu seperti kayak cacing tapi panjang banget. Terus kemudian diginiin gajluk gitu loh, kayak seperti ada polisi tidurnya tapi kecil. Nah itu kayak gini. Nah ini udah nggak kesangkut lagi. Kalau ini saya pegang begini pembuluh darah, saya tekan dengan tekanan yang lemah, yang rendah, ini tidak terasa sakit, berarti ini kelenturan sudah. Nah, kalau kelenturan sudah mengalami kelenturan, nah paling di sini masih ada sakit nih. Ini masih sakit. Nah, ini sampai kemari. Nah, ini sakit nih. Ini demikian nih. Nah, ini saudara, seperti ini. Anda bisa melakukan terapi stroke secara mandiri dengan metode seperti ini. Karena itu terapi stroke itu kalau hanya mengandalkan obat tanpa terapi, dia bisa pulih, tapi pulihnya nggak sempurna dan akan lama. Semakin baru stroke itu, orang mengalami stroke, pemulihannya jauh lebih cepat daripada orang yang sudah stroke bertahun-tahun. Jadi stroke itu tergantung. Apabila terkena saraf motoriknya, maka yang lumpuh adalah jaringan yang mengatur bagian gerak. Tangan, kaki, terus mulut, lidah, itu susah untuk ajak ngomong. Tapi kalau kena di memorinya, itu atau saraf batang otak, nah, saraf batang otak ini adanya di sini, wilayah ini. Ini kalau orang kena di saraf batang otak, biasanya dia nyembur darah. Nah, tapi kalau dia kena di ini, saraf memori, segala macam ingatan, itu berhubungan dengan cara bicara, ingatan, hitung-menghitung, kalkulasi, matematiknya ngaco. Bahkan kadang-kadang abjadnya pun kacau. Nama dia misalnya nggak usah panjang, Ali, mau nyebut Ali pun dia nggak tahu. Gitu, itu harus diterapi ulang. Jadi ibaratnya diulang, diterapi ulang, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara bergerak, dan orang stroke biasanya ini nggak boleh ditidurin. Misalnya di sini yang kena stroke, ini jaringan ini tidak boleh ditindih. Kenapa? Karena sirkulasi darah yang kemarin akan terhambat dan ini turun bahunya. Kalau turun ini lama-lama bisa copot dari dia punya sendinya dan itu banyak terjadi. Kadang mereka nggak percaya. Saya bilang tanyakanlah kepada mereka atau kepada dokter bagian neurologi, bagian saraf. Bagaimana? Sebab kalau orang stroke, nindi bagian ini dia tidur bisa nyaman. Dan ini tidak boleh kena AC. Kalau kena AC bagian yang normal saja gitu. Karena dengan terkena AC, dia akan lebih lama. Pemulihan, penyembuhannya akan berlangsung lama. Nah itu terus begini. Saudara-saudari, sobat-sobat sekalian. Ini kita pegang begini. Nah gini. Nah ini, seperti ini. Nah terus ini. Terus kita pegang ini lagi. Terus, nah ini kita pegang. Nah ini seperti ini. Nah ini terus kembali lagi kemari. Setelah pemijitan berulang-ulang. Nah gini. Nah ini sampai seperti ini. Ini udah nggak gitu terasa. Tapi di sini udah mendingan. Tapi di sini masih ada nyangkut. Nah itu. Ini masih ada nyangkut. Nah ini. Nah ini masih sakit ini. Beliaunya ini masih sakit. Maaf ya. Tahan. Hop. Nah gitu. Nah itu nanti kesudahannya, tapi kita harus melakukan pemijitan dulu dari seperti tadi, ini sampai ke jaringan kaki, sampai ke kaki, sampai ke ujung telapak kaki. Nanti diterapi lagi bagian itunya, bagian kakinya, misalnya ini begini. Jadi Anda bisa memperhatikan secara baik-baik, dan stroke ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa diterapi, tidak harus mengandalkan medis cara terus-terusan. Ya coba dibuka. Nah ini gini, ini kayak gini. Terapinya seperti ini. Jadi dipres bagian-bagian yang tadi yang saya bilang dengan air yang ada di atas hangat-hangat kuku. Jadi agak lebih hangat lah daripada hangat biasa. Ini kayak gini. Ini seperti ini. Terus kita terapi sampai kemari. Terus jaringan ini pun sama. Nah ini kena. Nah ini daerah ini. Karena si kakak ini cenderung kenanya di motorik, yaitu yang saraf yang mengatur jaringan semua bagian gerak, tangan, kaki, jari, segala macam. Nah itu, maka terapinya adalah model begini. Perbedaannya dengan terapi yang lain, dengan terapi misalnya kena di saraf otonom, saraf tepi, memori, ataupun saraf batang otak, itu cuma tipis. Dan Anda bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Bagaimana caranya terapi yang benar. Karena saya ingin meninggalkan terapi yang sebenarnya ini, agar tidak begitu banyak orang yang terkena stroke. Apa penyebabnya stroke? Karena stroke ini bisa terjadi di saat kita tidur, terutama bagi mereka yang punya golongan O dan AB.
Kalau golongan darah A atau golongan darah B, mereka akan stroke itu terasa. Ada juga golongan darah O terasa, tapi jarang terasa. Separuh badan kadang-kadang sudah berasa mulai kebas, kesemutan, wajah miring, terus kemudian tenaga tiba-tiba hilang. Tenaga hilang baik di kaki atau di tangan. Ini modelnya kayak gini saudara-saudari. Nah ini terus kita begini. Nah ini gini. Nah gini. Nah gitu. Terus begini. Yakinlah stroke itu memang harus ditata ulang agar orang bisa berjalan dengan normal, tangan tidak berkunci begini, atau kaki seperti yang sering Anda lihat yang stroke yang sembuhnya tidak normal. Stroke apabila masih baru, maka dia proses pemulihannya tidak lama, terapinya lebih mudah. Yang penting dia tidak masuk infusan lebih dari 10 botol gitu. Jadi berapa banyak ratusan orang kena stroke, saya terapi dengan cara yang paling mungkin. Nah kemudian herbal apa yang dibutuhkan, yaitu nanti nggak sulit, pasti akan saya beri trik-triknya herbal apa untuk memulihkan kalau dia pakai tanaman herbal. Nah ini seperti ini. Nah gitu. Demikian juga tangan ini kita terapinya akan seperti ini. Ini kan masih panas. Nah gitu. Nah ini ya, terapi tangannya akan seperti ini. Terus nah itu sampai ke jari-jari. Nah ini. Nah ini. Ini kalau dia kena di motorik, dia kadang-kadang begini. Untuk ditekuk lagi susah. Dan ini lost power, sama seperti kaki. Kalau dia terkena di motorik, nah itu pasti kita terapinya seperti ini. Terus ini, stroke itu banyak orang yang merasa putus asa setelah kena stroke. Padahal kalau penanganannya segera ditanganin dengan obat medis tidak masalah. Kemudian diterapi, dia memang harus diterapi. Apalagi yang sudah kehilangan memori, ngomong dia nggak bisa, nelen kadang-kadang air itu masuk ke paru-paru gitu. Nah itu klep yang di tenggorokan yang ke arah paru-paru dan ke arah lambung itu lemah, itu harus diterapi tadi daerah wilayah sini itu sampai depan. Demikian kalau wajahnya juga miring, dan itu bisa dibenerin, bisa dirapikan, dan bisa disembuhkan. Semakin lama orang terkena stroke, sampai tahunan, 2, 3 tahun, 4 tahun, pemulihannya, terutama seorang terapisnya, itu akan merasa kelelahan. Yang diterapi pun merasa kesakitan. Kenapa? Karena sirkulasi pembuluh darah di jaringan ini udah menciut, mengecil. Percaya tidak percaya, saya udah belasan puluhan tahun mengurusin stroke. Terus kemudian saraf kejepit. Mana yang lebih mudah? Tentu saja mengelola, memperbaiki, menyembuhkan dengan seizin Allah adalah orang yang saraf kejepit lebih mudah. Terus kemudian vertigo dengan migrain, mana yang lebih cepat kalau diterapi? Pulih, benar-benar pulih, tidak tergantung obat lagi. Ya pastinya migrain. Vertigo agak lebih lambat karena dia total. Migrain itu separuh kepala. Ada lagi antara migrain dengan sakit kepala tiap hari, mana yang lebih parah di terapinya? Tentu yang lebih lama itu adalah migrain dibandingkan sakit kepala tiap hari. Semua jaringan tubuh manusia kuncinya ada di wilayah ini. Ini ratusan ya, ratusan ribuan jaringan saraf-saraf yang kecil. Makanya orang dokter bilang itu nggak boleh dibatek, klek klek itu nggak boleh. Atau tempat tukang cukur kadang-kadang itu dia digentak begitu, itu nggak boleh. Karena kalau ini sudah kena, dia operasi terpaksa gitu. Jadi di sini kuncinya. Makin mengeras ini orang paling gampang hipertensi. Makin ngeras di sini orang gampang kena vertigo, kena ini migrain, sakit kepala tiap hari. Nah sekarang kita lihat pola ke samping dulu. Sekarang kita lanjut ke titik ini tadi. Jadi depan sini tadi sudah, atas sampai ke bawah. Terus pinggul ini juga harus diterapi untuk mengaktifkan kembali dia punya jaringan otot, jaringan urat. Ini harus diterapi ulang. Nah ini sampai kemari gitu. Jadi kadang saya ya merasa si pasien merasa riku, saya juga riku. Terapi begini yang paling mudah buat laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki. Nah ini sakit nih.
Ini juga, ini adalah jaringan yang mengeras. Nah, ini, dan ini sakit luar biasa. Nah, terus ini begini, itu gitu, terus gini, maaf, ini gini, nah ini. Setelah ini semua kita terapi, nah terus kemudian ini kita terapi semua, kaki misalnya jaringan ini yang kita aktifin karena stroke, nah dia bisa berjalan tapi ini begini, jadi miring, pada akhirnya dia jatuh. Ada orang kena stroke, ini nekukin ke sini, nah ini kuku akan habis apabila nanti dia bisa berjalan. Ada yang begini, nah inilah yang harus diterapi ulang. Nah, ini harus dilatih kembali. Nah itu kemari. Terus seperti ini saudara-saudari sekalian. Nah ini kita aktifin lagi. Kalau nggak diaktifin impossible. Dia bisa baik tapi juga nggak sempurna. Ada bahkan yang stroke lidahnya agak tertarik ke dalam. Itu biasanya saya tarik lagi dengan menggunakan handuk yang agak kasar dengan tarik-tarikan yang tidak keras supaya posisinya ada di belakang gigi persis. Ini kayak seperti ini. Ini kayak gini, seperti ini. Nah ini ditelusurin, dirapin satu-satu, dan ini sakitnya luar biasa. Nah ini diaktifin lagi. Kalau dia nggak aktif, ini lama-lama dia susah berjalan dan kaki ini akan mengecil sebelah, tergantung yang kena stroke kiri apa kanan. Nah ini seperti ini sakit nih saudara, sobat-sobit sekalian. Nah ini sakit. Nah terus kemudian kita beralih, akhirnya harus kita pergunakan ini tadi, air panas. Kita terapi dari bagian yang panas sana, terus kemudian seperti ini. Terus ini harus dilakukan berulang-ulang. Nah gitu. Kemudian saya akan mulai dari sini lagi. Nah ini, inilah pemijatan ini. Itu iya, gitu, pemijatan dari sini. Nah, itu inilah saya bilang yang saya maksud terapi mandiri. Nah, ini, dan ini sudah terbukti sejak tahun 94 sampai sekarang. Itu udah ratusan, mungkin ribuan orang yang terbantu. Nah, jadi orang yang ya boleh mengandalkan obat, tapi terapi itu mutlak. Siapapun yang menerapi tidak masalah. Yang penting orang tersebut paham jaringan, urat, pembuluh darah, sistem anatomi tubuh, sehingga mana yang bisa diterapi, mana yang tidak. Nah, itu bisa ditentukan oleh si terapis itu sendiri. Ini terkunci saudara-saudari. Nah, ini sobat-sobit. Nah, ini terkunci ini. Ini terkunci. Kalau ini terkunci nanti dia jalan pincang. Nah ini nggak boleh terkunci seperti ini. Nah ini sama juga. Nah itu. Dan air itu harus tetap panas. Nah nanti setelah ini, kalau sudah semua, ini beginilah terapinya. Nah gini. Atau dia dalam keadaan celentang dan ini harus tekuk lutut, harus bisa menyentuh perut. Demikian. Ini juga. Ini harus begini. Nah gini caranya. Terus begini. Terus begini, maaf, kayak gitu. Terus begini, giniin, gituin, gitu. Nah ini nanti apabila celentang, ini harus ditekan ke atas, di atas ini, kemudian bisa menyentuh jaringan perut. Jadi demikianlah para saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, mana-mana pertanyaan yang Anda kurang pahamin, saya dengan senang hati akan menjawab pertanyaan Anda. Anda tulis di kolom komentar. Jadi mohon maaf atas pembuatan videonya mungkin gak sempurna. Tapi kalau terapi ini sudah berjalan lebih dari 25 tahun. Mau 30 tahun bahkan. Dan sudah banyak orang yang bisa dibantu pemulihan kesembuhannya. Karena terapi ini bisa dilakukan secara mandiri, bisa dipelajarin. Asal Anda serius, Anda bisa membantu entah kerabat yang kena stroke. Nah, modelnya seperti ini nih. Ini cuma pelenturan, nggak seperti tadi. Dan Anda juga bisa terapi stroke mandiri, entah tetangga, entah kenalan, entah kerabat. Nah, tahan. Karena orang-orang yang terkena stroke itu kalau saya perhatikan dari waktu ke waktu cenderungnya mengalami depresi yang sangat parah. Jadi demikianlah para sahabat, saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada.
Semoga video yang ini juga membawa manfaat. Kemudian semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusan Anda oleh Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.